5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 nih adik-adik. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka sedang menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira adik-adik. Nah, di sini ada percakapan antara kakak Udin dan ibunya. Ibu berpesan nih kepada kakak dan kepada Udin ya. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Pesan ibu kepada kakak dan kepada Udin. Lalu kakak Udin menjawab, "Iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja." Adik-adik, apa isi percakapan ibu dan kakak tadi adik-adik? Nah, isi percakapan ibu dan kakak tadi terkait dengan pesan agar berhati-hati saat bermain di luar rumah pada malam hari. Lalu, bagaimana ya pendapat kalian dengan sikap kakak? Nah, sikap kakak ini baik ya adik-adik ya, bagus. Dia itu mematuhi perintah ibunya, baik untuk berhati-hati ataupun tidak bermain di tempat yang jauh dari rumah. Adik-adik, masih ingatkah kalian dengan penggunaan tanda titik? Ya, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Coba adik-adik perhatikan kalimat berikut ini. Yang pertama, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, kami akan berhati-hati. Nah, di sini juga diakhiri tanda titik. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Tanda titik. Hanya di sekitar rumah saja. Jadi penggunaan tanda titik itu di akhir kalimat berita. Adik-adik yang hebat, amati gambar berikut dengan teliti. Lalu tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar tersebut dan perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Kita lihat gambar yang pertama adik-adik. Nah, ini gambarnya. Kira-kira kalimat yang tepat dengan gambar ini adalah, misalnya nih adik-adik, Udin sedang melihat bulan purnama. Jadi Udinnya memakai huruf kapital lalu diakhiri tanda titik. Kita lihat gambar yang kedua adik-adik. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kalau dibuat kalimat, Ayah dan Udin sedang bermain catur. Perhatikan ya penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya. Lalu kita lihat gambar yang ketiga adik-adik. Nah, di sini ya, kalau dibuat kalimat, Udin sedang bermain robot-robotan. Lalu kita lihat gambar berikutnya seperti ini. Kalian bisa buat kalimat. Contohnya adalah Mutiara sedang bermain boneka. Kita lihat nih adik-adik gambar berikut
ini adalah gambar Mutiara dan Udin sedang bermain apa ini adik-adik? Ya, sedang bermain lilin. Jadi bisa kalian buat kalimatnya seperti ini. Udin dan Mutiara sedang menyalakan lilin. Jadi perhatikan ya penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Lalu adik-adik kalian juga bisa membuat kalimat yang berbeda dengan kalimat milik Kak Citra. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kalian dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Lalu masih ingat jugakah kamu tentang panjang pendek nada pada lagu? Mari kita perhatikan teks lagu berikut dengan teliti. Di sini ada lagu Bulan ciptaan Pak Ate Mahmud. Nah adik-adik, nanti karaoke-nya, link karaoke-nya Kak Citra kasih di description box. Kalian tinggal klik linknya, kalian akan langsung menuju lagu Bulan ini yang versi karaoke-nya. Jadi lagunya seperti ini adik-adik. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Kira-kira lagunya seperti itu ya adik-adik ya. Kalian bisa pelajari lagu tersebut melalui karaoke yang sudah Kak Citra siapkan di bawah ini. Nah, lagu Bulan itu harus dinyanyikan dengan nada yang tepat adik-adik. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Nah, panjang pendek nada itu bisa dihitung. Nah, panjang pendek nada itu biasanya dihitung dengan ketukan adik-adik ya. Ketukan itu selalu teratur pada setiap lagunya. Kak Citra selalu ajarkan bagaimana sih mencari tahu bahwa itu ketukan panjang ya, satu ketukan, atau ketukan pendek itu setengah ketukan. Kalau nadanya berdiri sendiri seperti ini, maka dinyanyikan satu ketukan. Satu ketukan itu termasuk nada yang panjang. Tetapi kalau ada garisnya seperti ini, maka masing-masing dinyanyikan setengah ketukan. Maka lagunya itu atau syair lagunya dinyanyikan pendek. Nah adik-adik juga masih ingat ya, tanda seperti ini pada setiap lagu itu ada artinya ya. Kalau tanda ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan akan melemah. Kalau seperti ini sebaliknya, dari lemah menuju ke kuat adik-adik. Jadi kalian nyanyikan sesuai dengan panjang pendek nada dan tekanan kuat lemahnya. Adik-adik, masih ingatkah kamu pukul berapa bulan purnama tadi mulai tampak adik-adik? Ya, bulan purnama itu mulai tampak pada pukul 8 malam. Mari perhatikan gambar berikut ini dengan teliti adik-adik. Di sini kalian lihat ya jamnya, jarum pendeknya itu selalu menunjukkan jam. Kalau jarum panjangnya itu menunjukkan menit. Kalau jarum panjangnya di angka 12 itu berarti menunjukkan jam itu jam tepat adik-adik ya. Contohnya di sini waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Ya, pukul 8 tepat. Jika ditulis dengan angka, maka menulisnya adalah pukul 08.00 ya. 08 ini menunjukkan jamnya, 00 ini menunjukkan menitnya. Menitnya bukan menit 12 ya adik-adik. Sudah pernah Kak Citra jelaskan bahwa jarum panjang di angka 12 itu dianggap menitnya sudah 00. Karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Karena apa? Jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Ditulis pukul 05.00 seperti itu. Sedangkan jam ini jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12.
Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 6. Nah, kalau ditulis ya pukul 06.00 ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Di sini jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa adik-adik? Ya, ini pukul 3. Jika ditulis itu sama dengan 03.00. Kita lihat nih gambar berikutnya adik-adik. Jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 10. Ditulis 10.00. Di sini jarum pendeknya menunjuk angka 7, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? Ya, pukul 7. Ditulis 07.00 ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat adik-adik, jarum pendeknya di angka 12 dan jarum panjangnya juga di angka 12. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12. Ditulis 12.00. Begitu adik-adik. Kita lihat nih gambar berikutnya. Jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya di angka 12. Maka waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? Ya, pukul 9. Ditulis 09.00. Seperti itu ya adik-adik, mudah sekali kan membaca jam dan menulis jamnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.